wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Sosidanti, mahasiswi daripada Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis, bidang minat komunikasi penyuluhan pertanian dengan 0480 38919. Baiklah, hari ini kami berada di Desa Angkeu, Kecamatan Tepa Barat, tepatnya di kelompok tani Saulahan. Hari ini kami akan melaksanakan salah satu daripada tugas mata kuliah kami, yaitu praktek unit 2 pengendalian OPT. Di sini kami ditugaskan untuk mengidentifikasi gulma, penyakit serta hama yang sering menyerang di sekitar perkarangan tanaman di Desa Angkeu. Baiklah, di dalam pengamatan identifikasi tanaman petani kita terdapat hama wereng hijau. Itu hama wereng hijau, mereka sudah mulai nampak satu-satu di batang tanaman atau di dedaunan tanaman padi. Ini kita lihat ini. Kemudian di sini ini sudah mulai nampak juga, ini namanya, ini ada ulat di sini. Ulat, ada juga ulat daun. Kemudian di sini ada namanya tanaman ini sudah mulai diserang hama atau penyakit kresek. Ini namanya. Kemudian di sini kami juga menemukan yaitu gulma yang ada di dalam tanaman padi atau di sekitar batang tanaman padi. Ini dapat kita lihat. Ini cukup jelas, ini ada gulma yang ada di dalam tanaman padi seperti yang kita lihat ini. Kemudian di sini, ini di daerah ini ada juga ini apa namanya, keong mas. Cuman setelah kami lihat ini belum ada telurnya, karena kemarin ini para petani kita ini mengutip atau mengumpulkan hama keong mas itu satu-satu ke dalam plastik. Setelah itu dibuang untuk mengurangi daripada serangan-serangan terhadap tanaman padi kita. Dikarenakan ini setelah dikumpul kemarin, jadi hama keong mas tersebut belum sempat bertelur. Dimungkinkan mungkin satu sisi karena tidak ada air. Karena kalau keong mas mereka sukanya ada air. Nah, ada air. Ini tanamannya ini agak retak-retak karena posisinya kemarau. Dan telur keong masnya ini kemarin sudah dikumpulkan oleh mereka atau oleh petani, sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Meskipun ada tersisa, mungkin petakan sawah yang lain. Kemudian untuk gulma ini sudah kita temukan. Ini gulmanya ada ini di tanaman. Kemudian untuk mengantisipasi ini gulma ini, jadi ini seharusnya harus segera atau secepatnya kita melakukan penanganan terhadap daripada rumput atau gulma yang tumbuh di dalam tanaman padi kita. Tujuannya adalah untuk mengurangi daripada pertama persaingan unsur hara yang akan dibutuhkan oleh tanaman dengan adanya rumput, sehingga berbagi dengan tanaman. Jadi tidak sepenuhnya atau tidak maksimal akar tanaman itu menyerap daripada nutrisi yang kita berikan seperti pupuk. Kemudian untuk penanganannya ini secara tepat terkait gulma ini,
Ini bisa juga untuk menghindari daripada tadi kita serangan dari hama-hama yang ada di dalam petakan sawah ini, bisa sedikit berkurang atau bisa terhindari daripada hama dan penyakit tanaman kita ini dengan adanya kita secara tepat untuk penanganannya dengan seperti sanitasi atau pembersihan gulma yang ada di dalam petakan sawah ini. Baik rekan-rekan UT semua, hari ini saya sudah berada di lokasi persawahan daripada yaitu milik sawah Ibu Haina dengan Ibu siapa namanya? Nah, dengan Ibu Ros. Saya sudah berada di tengah-tengah lokasi yaitu petakan sawah milik mereka. Jadi akan melaksanakan kegiatan yaitu penyemprotan atau pengendalian daripada serangan OPT yang ada pada tanaman padi kita. Mengelenjar. Kemudian di sini seharusnya ini dalam saya melakukan identifikasi daripada tugas mata kuliah saya ini, sekaligus melaksanakan kegiatan penyemprotan di lahan ibu-ibu ini. Seharusnya ini ada yaitu PPL setempat atau PPL yang ada di Desa Angkel atau di kelompok tani sawlahan. Jadi dikarenakan PPL tidak ada di tempat, mungkin dalam keadaan kurang sehat, itu kita maklumi, sehingga saya hanya didampingi saja oleh ibu-ibu yang pemilik memang lokasi yang tempat melaksanakan kegiatan pengendalian OPT ini. Kemudian untuk selanjutnya ini kita berbincang-bincang Bu ya, berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang berdua ini, Bu Ros dengan Ibu Haina, selaku pemilik daripada tanaman padi yang sudah ditanami ini. Dan perkembangannya alhamdulillah seperti yang kita lihat ini alhamdulillah bagus, subur. Jadi dengan adanya minat dalam melaksanakan yaitu atau membudidayakan tanaman padi ini, luar biasa ibu-ibu yang berdua ini. Ini menjadi motivasi kepada ibu-ibu yang lain, menjadi contoh mereka ini adalah memang benar-benar petani untuk mengembangkan budidaya terutama di desa mereka. Jadi kita sedikit ini berbincang-bincang dengan ibu-ibu yang berdua ini, Ibu Ros dan Bu Haina ini, terkait daripada hama dan penyakit yang sering menyerang daripada tanaman padi Ibu Ros dan Ibu Haina ini. Ini hari ini kita kan melaksanakan kegiatan atau ibu-ibu ini kan melakukan kegiatan pengendalian OPT. Jadi sedikit saya bertanya sama ibu-ibu, untuk hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman ibu ini apa kira-kira? Ya Bapak Ibu, yang sering menyerang tanaman kita, terutama sekali ulat, hama putih palsu, keong mas, Wereng hijau. Berarti ada beberapa macam yang sering menyerang tanaman ibu. Baik, terima kasih. Kemudian karena tadi penyuluhnya sudah di tempat, ini kami sedikit lagi bertanya kepada ibu untuk melakukan pengendalian ini Bu, pengendalian hama dan penyakit yang ada di tanaman ibu ini. Sebelum melakukan pengendalian atau penyemprotan, kira-kira dari PPL ada enggak memberikan semacam rekomendasi?
Ya mungkin kalau PPL-nya datang Ke sini diberikan ya? Tapi kalau enggak ya Enggak ya? Berarti intinya berarti kalau misalnya PPL-nya ke lapangan, ya. pasti PPL-nya akan memberikan rekomendasi lah ya, rekomendasi daripada dosis-dosis insektisida yang ibu gunakan ya. Baik, terima kasih kepada ibu sudah menjawab tadi daripada perbincangan kita. Rupanya sebelum para petani kita melakukan pengendalian OPT ke lapangan atau penyemprotan, berarti mereka terlebih dahulu diberikan penyuluhan atau diberikan semacam rekomendasi daripada penyuluh setempat untuk obat atau dosis terkait itu insektisida yang akan digunakan ibu-ibu atau bapak-bapak petani yang ada di Desa Angkeo ini. Baik, sekarang ini langsung saja ya kita melakukan yaitu penyemprotan. Berarti sebelum kita lakukan penyemprotan, ibu-ibu ini berarti memberikan obat ya. Terus untuk obatnya ini apa Bu yang Ibu lakukan penyemprotan ini untuk hari ini? Kira-kira pakai obat apa Bu? Ya Bapak Ibu, ini kita pakai spontan untuk mengendalikan hama putih palsu, lereng, juga ulat. Berarti ini nama obatnya Bu ya? Ya, spontan. Spontan. Ya. Berarti insektisida spontan ya. Ini berarti yang Ibu pakai. Iya. Nah, ini untuk mengatasi yang dari tadi hama yang disebutkan tuh, apakah ampuh bisa? Insya Allah Bu, ampuh. Ini kan Untuk dosisnya berapa tuh? ini dalam satu tangki 2 tutup. 2 tutup. Ya. Itu yang sudah direkomendasikan Ya. oleh PPL. PPL setempat. Dan nama daripada obatnya itu dari PPL juga? Iya, dari PPL. Alhamdulillah. Berarti untuk satu tangki ini berapa tadi Bu? 2 tutup. 2 tutup. Berarti ini 2 tutup kita taruh di sini. Iya. Karena Ibu langsung melakukan penyemprotan kan? Jadi pemakaiannya Bu 2 tutup 1 tangki. 1 tangki ya. Ya. Ini tidak ada lagi campurannya Bu? Enggak ada. Nah, ya. Ini khusus saja dia. Ya. Ini airnya berapa Bu? Ini 16 liter nih, 1 tangki. Berarti ini airnya langsung dimasukkan ke Iya. situ. Berarti ini langsung diisi penuh ya Bu? Iya, penuh 1 tangki, berarti 2 tutup itu dikasih spontannya. Kemudian kalau untuk obat apa namanya tadi Bu? Keongmas. Ya. Di sini pakai apa Ibu yang pernah Ibu kasih? Pakai apa? Racun Krishna. Oh yang ini ya? Iya, iya. Ini dibeli dari toko nih Bu ya? Memang ada menjual? Ada. Ini kalau untuk 1 tangki berapa Bu? 2 tutup. 2 tutup Ya. per 1 tangki. Ini ini Bu, kita langsung untuk mengendalikan hamanya, langsung kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan ya. Berarti ini langsung lakukan penyemprotan. Kalau kita menyemprot itu tidak bisa dari bawah angin. Berarti tidak bisa dari mana arah angin ke situ kita ya. Karena kita bisa kita kena keracunan. Keracunan.
Berarti ini seharusnya nih Bu harus ada pengaman ataupun pelindung daripada mulut kita. Oh lupa Ibu ya, lain kali Ibu jangan lupa-lupa. Baiklah, di sini kami sudah dari tadi kami berada di lokasi para petani kita ini, Ibu Haina dan Bu Ros, untuk melakukan yaitu praktik unit 2 daripada mata kuliah kami. Jadi dari tadi ini kami berbincang-bincang sampai sudah melaksanakan langsung praktek di lapangan terkait tentang kegiatan pengendalian PT yang ada pada tanaman padi di desa Angker ini. Baiklah, setelah kami mengidentifikasi mungkin dari pertama dari awal kami mengidentifikasi terkait dengan OPT, mungkin sampai di sini kami sudah melaksanakan kegiatan daripada tugas mata kuliah kami yang sudah diberikan kepada kami. Mungkin dari awal kami sudah menyita waktu Ibu berdua untuk mengikuti atau menampingi kami dalam praktek unit 2 daripada mata kuliah kami budidaya tanaman pangan dan perkebunan, itu yang sudah kita laksanakan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami Ibu. Semoga hasil padinya melimpah dan Ibu sehat-sehat selalu Bu Haina dan Bu Ros. Kami sangat berterima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami.